Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Mr. P. Gimana? Kalian masih suka menghalu cewek yang tidak akan kalian miliki? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat horor yang berjudul Jaga Pocong. Pocong kok dijaga? Cewek dong dijaga. Yang dirilis di Indonesia pada tahun 2018. Entah siapa sutradaranya, saya males searching, cari sendirilah aja. Yang berkisah kepada suster bernama Mila yang mendapat panggilan pekerjaan secara mendadak di rumah yang sangat misterius. Penasaran kan? Ya udah, nggak usah banyak cincong, langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian berbuat kebaikan dengan cara mensubscribe dan menekan tombol lonceng channel ini agar saya semakin semangat membuat video. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cus. Kisah berfokus kepada tokoh wanita bernama Mila yang merupakan perawat di suatu rumah sakit. Setelah pekerjaannya seharian, Mila pun ingin pulang untuk beristirahat. Namun tak lama datang atasan Mila yang menyuruhnya untuk pergi di rumah salah satu pasien yang sangat membutuhkan pertolongan. Awalnya Mila menolak, namun karena ini tugas, jadi tidak bisa mengelak. Bu, kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Akhirnya Mila bergegas pergi menuju rumah pasien dan sampailah Mila di rumahnya yang tampak seperti rumah angker yang ada di pasar malam. Jika saya jadi Mila mikir dua kali kalau mau melanjutkan. Gimana? Serem bro. Ya memang inilah tugas pekerjaan, tidak bisa ditolak mentah-mentah. Jika Anda misalnya tertekan perintah dari atasan, jadi saja pengangguran yang profesional. Lanjut, Mila pun segera masuk dan mengetuk pintu untuk memastikan ini bukan prank. Dan tak lama muncullah seorang laki-laki yang membukakan pintu. Dan saat Mila berbasa-basi, orang tersebut mengatakan jika ibunya sudah meninggal. Jadi Mila terlambat datang ke situ. Orang ini bernama Radit. Merasa tidak ada yang diperlukan, Mila pun berpamitan pulang kepada Radit. Namun saat menyetater mobilnya, tiba-tiba mobilnya malah mogok padahal baru diservis di bengkel Om Parno. Lalu datanglah Radit yang langsung membantu Mila memperbaiki mobilnya dan akhirnya menyala. Dari kebaikan Radit, ternyata ada maksud di balik itu, di mana Radit meminta bantuan kepada Mila untuk memandikan jenazah ibunya. Mau tidak mau, Mila jelas menyanggupinya untuk balas budi. Segera Mila dan Radit menuju ke kamar ibunya. Lalu Radit memberikan kain kafan wasiat ibunya jika meninggal, meminta menggunakan kain kafan tersebut. Setelah proses memandikan dan pengafanan selesai, Mila pun ingin segera berpamitan pulang. Namun ternyata Radit tidak puas meminta tolong. Kali ini dia menyuruh Mila untuk menunggunya di situ, sedangkan dirinya ingin pergi mengurus pemakaman. Awalnya Mila seperti keberatan, akan tetapi ketika dia melihat seorang anak pincang putrinya Radit yang bernama Novi, dia pun seperti kasihan dan mau menunggu Radit sebentar saja. Lah ini tololnya, seharusnya memandikan jenazah itu sudah tidak tanggung jawabnya. Kok malah mau disuruh nunggu jenazah? Jika saya di posisi itu sudah pulang saja. Alasan capek kerja seharian. Lagi pula masa tidak ada tetangga sih di situ. Namun entahlah, namanya titipan Pak Sutradara. Lanjut, dan setelah kepergian Radit, muncullah awal dari kejadian-kejadian aneh di luar nalar manusia, dan itu sangat membuat merinding. Dari tali kafan ibu Radit lepas sendiri, langsung diganggu suara aneh, hingga ada sosok pocong yang menampakkan diri. Begonya Mila malah bertahan di situ, bukan cepat-cepat pergi dari rumah itu. Saking ketakutannya, Mila pun menelepon Radit mengadukan kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Lalu Radit menjawab, jika kamu ingin pulang, pulanglah saja dulu. Namun Mila ngotot tidak akan pulang karena
tidak bisa meninggalkan Novi sendiri. Blok. Setelah itu dia pun ke kamar dan kembali dihantui oleh sosok pocong. Dan terkejutnya Mila ketika menuju lantai bawah sudah tidak ada mayat Ibu Radit di sana. Merasa saatnya untuk kabur, dia pun membawa Novi untuk keluar dari rumah tersebut. Selagi dia mencoba menyalakan mobilnya, Novi pun tiba-tiba hilang lalu melayang layaknya Superman. Novi pun kembali dibawa masuk oleh penunggu di situ. Terpaksa Mila mengejarnya karena takut terjadi apa-apa. Setelah sampai ke kamar Novi, Mila pun terkejut melihat Novi yang kesurupan bersuarakan nenek-nenek yang mengatakan kalau dia penghuni rumah ini. Sedang mencari tubuh untuk bersemayam, rohku. Sama seperti film Conjuring, Mila pun mendapat serangan fisik tanpa menyentuh. Setelah kondisi dirasa tenang, Mila pun mencoba mencari Novi, namun apa yang terjadi? Dia malah menemukan beberapa foto dirinya dan menguak fakta kalau kedatangannya ke sini sudah direncanakan Radit sejak awal, entah untuk apa. Dan plot twist, tiba-tiba Radit dan Novi muncul di hadapan Mila dan mengatakan tujuan mendatangkan Mila diawali dengan memperlihatkan flashback Ibu Radit, di mana adegan itu memperlihatkan Ibu Radit yang ingin mencari tubuh baru untuk suaminya agar dia bisa kembali hidup di tubuh yang baru. Faktanya dia bukanlah Ibu Radit, melainkan istri dari Radit. Dan ritual pergantian tubuh kakek itu yang sekarang jadi Radit telah berhasil diganti oleh laki-laki yang sekarang ini berdiri di depan Mila. Jadi Radit sekarang bertujuan untuk memindahkan arwah istrinya ke tubuh Mila agar bisa kembali hidup di tubuh yang muda. Dan itu mereka lakukan seperti sudah ratusan tahun yang lalu. Oh, jadi mereka bisa hidup abadi dengan mencari wadah yang pas. Tahu kalau dirinya akan dijadikan tumbal, Mila pun mencoba kabur dari rumah itu meskipun sudah terlambat. Cok, bukan dari awal kaburnya anjir. Mila mencari jalan keluar dari rumah tersebut, namun semua pintu jendela terkunci rapat. Terpaksa Mila menaiki plafon dan menerobos kaca dengan tubuhnya. Dan ketika sudah di luar, Mila pun segera lari, namun ketika melewati pagar, dia seperti dipukul makhluk goib hingga dia terpingsan. Setelah itu Mila dibawa ke tempat ritual dan sudah dipakaikan kain kafan untuk syarat ritual pemindahan roh. Pemindahan roh pun berhasil dan mayat ibu tua itu dikubur di halaman belakang rumah dan kini Mila sudah meninggal. Beberapa bulan kemudian, adegan memperlihatkan mereka sedang makan bersama dan Novi mengeluh dengan tubuh anak kecilnya dan dirinya ingin memiliki tubuh wanita dewasa dan kedua orang tuanya menyetujuinya. Lalu tak lama kemudian datang suster yang mengetuk pintunya dan sudah pasti kalian tahu suster tersebut akan bernasib seperti apa. Dan film pun tamat. Langsung saja, menurut saya film ini sama saja dengan film horor Indonesia pada umumnya. Tentu banyak jumpscare di mana-mana. Tidak ada yang spesial sih. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hiduplah bertetangga agar tidak menyusahkan suster yang ingin istirahat sepulang kerja. Saya Mr. P mengucapkan selamat berjumpa di video selanjutnya.